Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di akhir tahun ini memang banyak jemaat yang berlibur ke kota lain, ke kampung, atau kemana yang mereka sukai, ya, ataupun jalan-jalan, ya, ke tempat-tempat pariwisata, ya. Baik saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 86. Mazmur 86 ayat 12 hingga ayat ke-13. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini, ya, kita bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudara-saudara, di akhir tahun biasa menjadi masa evaluasi. Masa evaluasi dalam sebuah perusahaan, ataupun evaluasi bagi pribadi lepas pribadi untuk melihat tahun 2023 yang mereka lewati. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi masalah? Dan kalau mau melihat mungkin data keuangan, berapa banyak yang sudah dihasilkan, harta apa yang sudah dihasilkan, berapa banyak uang yang ada di bank, berapa banyak yang ada di deposito. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengevaluasi hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Baik itu kegagalan yang mungkin kita dapatkan, baik itu keberhasilan yang kita dapatkan, ataupun penambahan-penambahan, atau pengurangan-pengurangan. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, pemazmur ingin mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, di masa di mana kita mengevaluasi hidup kita, melihat hidup kita di masa lalu, seharusnya timbul rasa ucapan syukur. Ucapan syukur kepada siapa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam hidup kita tidak ada satupun yang terlepas dari Tuhan. Tidak ada satupun peristiwa yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Dan tidak ada satupun peristiwa yang terbebas dari izin Tuhan. Dan tanpa Tuhan tidak ada suatu pun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita bersyukur. Apa definisi bersyukur? Bersyukur secara sederhana, give thanks. Bersyukur sederhananya adalah berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Memang orang mengungkapkan terima kasih itu banyak sekali gayanya. Ya, ada orang yang mengucapkannya, ya, terima kasih. Ya, misalnya istri sudah buatkan minuman, buatkan makanan, dia mengucapkan terima kasih. Tapi ada juga yang mengucapkan terima kasih itu dengan cara-cara tindakan perbuatan, bukan dengan ucapan saja, atau tanpa ucapan.
ya silent, tanpa ucapan, tapi mengucapkan terima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara perbuatan. Wah, tadi misalnya tadi pagi ya istri sudah masakkan yang enak, lalu malam tahun baru ya saya mengucapkan terima kasih untuk dia, belikan dia sebuah kado, baju baru misalnya, tanpa kata-kata, tapi dengan bahasa simbol, bahasa tindakan, dia memberikan, ya, memberikan apa itu? Memberikan sebuah baju untuk istrinya, ya kan? Nah, memberikan baju sama istrinya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata-kata tidak harus diucapkan, ya, tetapi tindakan juga harus juga dilakukan. Tentu bisa kata-kata, bisa tindakan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat kepada Tuhan kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana cara kita bersyukur lagi kepada Tuhan? Dikatakan dengan segenap hati, ya, dari hati yang paling dalam kita mengucapkan terima kasih itu. Kita bersyukur itu dari hati kita yang paling dalam. Jika ucapan, jika tindakan bukan karena dari hati, itu percuma saja. Itu namanya berpura-pura. Nah, gitu ya, berpura-pura. Ya. Tapi kita mengucapkan atau bersyukur kepada Tuhan itu harus dari segenap hati kita. Saya suka dengan kata segenap hati. Segenap hati artinya segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap kemampuan kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, seluruh hidup kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan. Segenap kehidupan kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berterima kasih pada Tuhan itu kalau sesuai dengan keinginan kita, ya. Kalau keinginan kita tercapai, kita bersyukur. Tapi kalau keinginan kita tak tercapai, aduh, tak ada ucapan syukur, ya kan? Ya. Atau sebaliknya, keinginan A, tapi yang diberikan B, kita mulai, ya udah uring-uringan. Kita ingin 10, tapi dapatnya 1 saja, kita mulai uring-uringan. Satu kali ada seorang nenek. Nenek ini membawa cucunya ke pantai. Ya, waktu membawa cucunya ke pantai, cucunya ini main air lah, biasa kan, main air. Ya, dan pantai itu cukup kuat, itu gelombangnya. Lalu tiba-tiba cucunya ini terlepas dari tangan neneknya. Lalu akhirnya terbawa oleh gelombang laut yang cukup besar, dibawa. Lalu nenek ini mencoba menggapai, tapi dia nggak bisa lagi. Akhirnya dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini saja yang saya minta, Tuhan. Tolong selamatkan cucu saya, tolong selamatkan cucu saya, kembalikan dia kepada. Ajaib, neneknya ini doanya didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Tiba-tiba gelombang dari laut itu menghempas akan anak ini atau cucu ini ke pantai. Waktu dihempas sampai di pantai, nenek ini senang sekali. Lalu dia mendekati cucu.
Tapi ketika dia mendekati cucunya, dia marah. Dia marah dan dia menengadah kata seperti yang marah dengan Tuhan. Marah dengan Tuhan. Padahal cucunya sudah diselamatkan. Seharusnya kan mengucap syukurlah, berterima kasihlah Tuhan sudah menyelamatkan cucunya. Tapi dia seperti yang marah dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia komen, dia marah begini. Tadi cucu saya ini datang ke pantai bawa topi atau pakai topi. Sekarang topinya kemana? Topinya hilang, dibawa sama gelombang. Jadi dia marah dengan Tuhan karena topinya hilang. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita mengucap syukur sesuai keinginan kita. Kalau keinginan kita tercapai, kita mengucap syukur. Tapi kalau keinginan kita tidak tercapai, kita marah dengan Tuhan. Kita marah dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini ketika kita melihat saldo kita di bank, kalau ada 1 miliar kita mengucap syukur. Puji Tuhan, berhasil hidup saya dalam tahun ini. Tapi ketika melihat saldonya hanya 50 juta, 100 juta, aduh, ini gagal ini tahun ini. Saudara-saudaraku dikatakan oleh Tuhan, ucapan syukur itu diberikan bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segenap hati, artinya dengan seluruh kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala kehidupan kita. Baik itu kita berhasil, baik itu kita gagal, baik itu kita sukses, baik itu kita mungkin sakit, baik itu kita sehat, semua kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur berarti kita berserah kepada Tuhan. Mengucap syukur berarti kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Mengucap syukur berarti Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam segala sesuatu yang mungkin bagi kita itu tidak baik dan tidak benar menurut kita. Tapi kita percaya Allah bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang namanya Matthew Henry. Dia adalah seorang teolog, ya, dia seorang penulis, ya, dia seorang memberikan penafsiran Alkitab yang baik. Lalu satu kali dia dalam perjalanan dia dirampok oleh perampok. Waktu dirampok habis, ya, tas-tasnya diambil, dompetnya diambil, jam tangannya diambil dan seterusnya. Nah, lalu dia yang mengherankan, dia mencatat di dalam buku harian dia, dicatat. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang dikarang-karang, ya, bukan fiksi, cerita fiksi, tapi ini cerita benar. Ya. Lalu dia menulis di dalam di dalam buku harian dia,
Dia berkata begini, aku bersyukur. Aku bersyukur. Udah dirampok bersyukur lagi ya. Udah dirampok bersyukur lagi, betul tak? Nah, ada yang dirampok bersyukur. Ya, kita di sini ada yang dirampok bersyukur. Ya, marah kali ya. Nah, dia bersyukur dengan alasan pertama, dia dirampok. Ya, dia bersyukur. Bersyukur karena dia tidak pernah dirampok. Jadi semenjak kehidupannya, dia tidak pernah dirampok. Baru kali ini dia dirampok. Jadi dia bersyukur karena dia mengalami sebuah pengalaman yang menurut dia itu adalah pengalaman yang tidak pernah dia alami. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sering mendengar akan pepatah mengatakan pengalaman itu guru yang baik. Pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman itu sesuatu yang indah dalam hidup kita. Walaupun mungkin itu pahit, walaupun itu mungkin sulit, walaupun itu membuat air mata, tetapi pengalaman itu mengajar kita, membentuk kita, menolong kita, bahkan memperkaya hidup saya dan saudara-saudara. Amin. Ya. Amin. Walaupun itu pahit. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Matthew Henry berkata, dia bersyukur karena dia mengalami pengalaman yang baru yang belum pernah dia alami. Saudara-saudara, di tahun 2023 adakah pengalaman-pengalaman baru yang belum kita pernah alami yang terjadi dalam hidup kita? Adakah pengalaman-pengalaman yang pahit yang belum pernah kita alami tapi kita alami di tahun 2023? Amin. Ya, biarlah kita bersyukur karena kita diizinkan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah. Walaupun itu pahit, tetapi itu indah. Hidup kita ini berjalan. Waktu itu tidak pernah balik lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara mau nanti saudara-saudara sudah masuk tahun 2024, saudara-saudara mau kembali ke tahun 2023 nggak bisa lagi. Ada yang mengatakan waktu itu seperti cahaya yang tidak pernah kembali lagi. Dia seperti panah yang terus melaju dan tidak pernah kembali lagi. Jadi hari ini kita lewati, kita nggak bisa lagi kembali ke hari yang pernah kita lewati. Jam yang kita lewati itu, waktu yang kita lewati itu. Ada yang sebentar kita tambah umur ya. Saya nanti tambah umur satu lagi ya. Jadi 53 sudah. Nah, sekarang kan 52 ya. Jadi dari 53. Karena 71 lahirnya kan. Jadi 2024 juga. Jadi ya, bisa nggak? Nanti kita kurang lagi umur kita. Nggak bisa, makin tambah umur kita ya. Tambah umur kita. Nah, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi juga terus berjalan dari pengalaman satu ke pengalaman yang lain, pengalaman yang lain lagi, pengalaman yang lain lagi, dan tidak pernah kembali lagi ke waktu yang sama itu. Nah, yang kedua, Matthew Henry bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena perampok itu mengambil sesuatu dari dia, tapi dia masih banyak. Artinya adalah dalam hidup dia masih ada yang lain-lainnya. Perampok itu tidak mengambil semua yang ada pada dia. Ya, dia bersyukur. Terus saudara, kadang-kadang kita mengalami masalah-masalah hidup kita dari 100, mungkin kehilangan 10, tapi masih ada 90.
mungkin kita kehilangan 20%, masih ada 80% dalam kehidupan kita. Tapi kita meratapi yang 20% ini, kita meratapi yang mungkin 10% ini, kita meratapi yang 30% ini, padahal kita masih ada sisa lebih dan lebih lagi, masih ada 70, masih ada 80 yang ada pada kita. Kadang-kadang kita terlalu meratapi hal-hal yang kecil dalam hidup kita dan melupakan apa yang masih ada dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin. Kita terlalu melihat hal-hal yang kecil dalam hidup kita, sehingga kita kehilangan hal-hal yang besar dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, maka Henry bersyukur. Dia berkata bahwa perampok itu telah mengambil barang-barang milik dia, tetapi perampok itu tidak membunuh dia. Dia bersyukur dia masih dapat hidup. Dia bersyukur dia bisa dapat bernafas. Dia bersyukur dalam hidup dia masih bisa bergerak dan seterusnya, masih memiliki nyawa kehidupan di dunia ini. Dia bersyukur. Saudara-saudara, apakah tidak bersyukur? Kita masih memiliki kehidupan di dunia ini. Kita masih memiliki nafas. Kita masih bisa berjalan, berbicara, bertindak, berbuat dan seterusnya. Apakah tidak bersyukur? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Pemazmur Daud berkata, dikatakan, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ketika kita diperhadapkan untuk memilih hidup atau mati, mana yang kita pilih? Hidup, ya kan? Betul tak? Nah, betul. Orang yang stres saja, orang yang sudah tidak punya optimisme hidup saja, ya itu yang memilih mati. Tapi kalau orang yang masih wajar, orang yang masih ya tidak stres dan seterusnya, tetap memilih hidup. Rasul Paulus sendiri berkata, memang aku didesak dari dua belah pihak, mana yang harus kupilih? Dan aku memilih, lebih baik aku tinggal bersama-sama dengan engkau supaya aku berbuah. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur atas nyawa hidup ini. Kita bersyukur kita masih bisa memiliki kehidupan ini. Ya, mungkin saudara-saudara banyak mengalami masalah di tahun 2023 ini. Mungkin gagal usahanya, mungkin gagal rumah tangganya, mungkin gagal dalam kesehatannya, sakit. Mungkin saudara-saudara juga gagal dalam ekonominya, gagal, orang makin parah ekonomi saya. Mungkin saudara-saudara mengalami sudah jatuh dari tangga, ditimpa tangga lagi, sudah jatuh diinjak lagi sama orang, ya, sudah kalah, dihina lagi, macam-macam dan seterusnya. Tapi engkau masih memiliki nafas hidup, berarti engkau masih memiliki kesempatan untuk maju. Engkau memiliki kesempatan untuk berkarya. Engkau memiliki kesempatan untuk hidup dalam dunia ini dan berbuat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah hari ini kita bisa memasuki tahun 2024 yang akan datang. Tinggal hitungan jam saja, tinggal 6 jam lagi, ya, 6 jam lagi kita sudah memasuki tahun 2024. Dan kita perlu bersyukur kita masih hidup sampai hari ini. Kemudian saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka Henry juga berkata, dia bersyukur itu karena dia berkata begini,
aku telah dirampok. Tetapi aku bersyukur, bukan aku yang merampok. Gitu ya. Dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena bukan dia yang merampok, tapi orang yang merampok. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita bersyukur dengan kondisi kehidupan kita yang baik? Pemazmur berkata, aku bersyukur karena kasih setiamu yang besar atasku. Pernahkah kita bersyukur kita masih menjadi orang Kristen, saudara? Sekarang kita melihat banyak orang-orang Kristen yang tumbang. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang tumbang. Orang-orang yang hebat pun banyak yang tumbang di dalam dunia ini. Dan kita masih ada di dalam gereja ini. Kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita masih bisa baca firman Tuhan. Kita masih bisa hidup menjadi orang Kristen. Apakah kita bersyukur? Amin. Bersyukur, amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena kita masih menjadi orang percaya. Karena kita tahu, bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua ini karena anugerah Tuhan bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, maka kita ada sampai pada hari ini. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak usah jauh-jauh. Saya lihat beberapa berita-berita di internet, entah benar atau enggak juga. Tapi kita lihat di Gaza itu rumah hancur-hancuran. Kita nggak mau terlibat dalam pros ini apalah. Tapi kesengsaraan. Bahkan sampai dikatakan anak-anak kecil itu mengambil itu gandum-gandum yang jatuh di tanah, lalu mereka ambil dan mereka bawa pulang untuk dimakan. Oh saudara-saudara, penderitaan. Baik, puji Tuhan tidak sampai di tempat ini, amin. Dan kita harus berdoa supaya perang dunia 3 tidak sampai di tempat ini, amin. 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 Nah, di hari tahun 2024 keamanan negara kita tetap terjamin. Apalagi di tengah-tengah situasi politik yang makin memanas, ya di dalam pemilu ini kita berdoa supaya negara kita tetap terjamin keamanannya, negara kita tetap berdiri kokoh, kesejahteraan tetap ada di negara ini, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah negara ini, amin. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, melepaskan kita dari segala sesuatu dalam hidup ini, menolong kita. Mungkin kita ada orang yang sulit bersyukur. Ada satu pemuda yang sulit bersyukur. Susah sekali dia mau bersyukur pada Tuhan. Lalu Tuhan mengajar dia. Bagaimana Tuhan mengajar dia? Satu kali dia pergi mengunjungi temannya di rumah sakit. Temannya ini terkena kecelakaan. Waktu terkena kecelakaan, lalu dia pergi mengunjungi temannya. Temannya ini lagi-lagi nafasnya tinggal satu-satu. Mungkin sudah hampir mati.
karena kecelakaan yang begitu berat terjadi atas hidup temannya. Lalu Roh Kudus bicara sama dia, siapa yang kecelakaan itu? Kamu kah? Oh, dia langsung terkejut. Sepertinya ada suara yang bicara dalam diri dia. Bukan. Lalu dia bersyukur, Tuhan, terima kasih. Bukan saya yang mengalami kecelakaan, tapi teman saya yang mengalami kecelakaan. Benar. Akhirnya dia pulang. Lalu dia mengunjungi lagi temannya yang lain. Rupanya sampai di rumah temannya kok sepi. Rupanya berantakan rumah temannya. Mengapa berantakan? Karena temannya ini habis minum arak. Mungkin malam tahun baru kali ya. Ada yang malam tahun baru ini minum arak, minum sampai tergalai-galai. Istilah apa? Minum arak sampai, siapa nama kau? Nggak tahu. Apa kamu mabok? Oh bukan, aku nggak mabok. Tapi ketika ditanya namanya, siapa nama lo? Nggak tahu. Apalagi tanya nama istrinya, nggak tahu. Tambah lagi nggak tahu. Nah, saudara-saudara, ketika itu dia melihat temannya tergalai, ya tanpa pakai baju, ya senonoh seperti itu, kacau balau rumahnya. Lalu Roh Kudus bicara sama dia, apakah kamu yang menjadi pemabuk itu? Oh, bukan saya. Puji Tuhan, saya bukan pemabuk. Ya, sehingga keluarga saya baik. Oh, puji Tuhan. Dia bersyukur pada Tuhan. Lalu dia pulang. Waktu dia pulang, dia lewat sebuah jembatan. Di sebuah jembatan itu dia melihat banyak orang yang sedang tinggal di bawah jembatan. Mungkin kalau kita di Ketapang enggak ya. Tapi dulu di kota-kota besar itu di Jakarta dulu, enggak tahu sekarang saya karena lama enggak pergi ke sana. Nah, di bawah kolong jembatan itu ada orang-orang yang tinggal di situ. Lalu mereka tinggal buat rumah, pakai kardus, pakai apa gitu, tinggal di situ. Ya. Nah, lalu dia lihat semua itu. Lalu Roh Kudus bicara lagi sama dia. Apakah kamu yang tinggal di situ? Lalu dia terkejut. Oh bukan saya. Oh puji Tuhan, bukan saya, puji Tuhan. Saudara-saudara pun dekat itu, untuk bisa bersyukur kita melihat ke bawah. Amin. Ketika kita melihat ke bawah, banyak orang yang lebih sengsara dari hidup kita. Banyak orang yang menderita lebih sengsara dari hidup kita. Tapi ingat, banyak orang juga kalau melihat ke bawah, ya, bukannya dia bersyukur, tapi dia menjadi sombong. Juga nggak boleh. Ya. Memang ketika kita melihat ke atas, bisa saja membuat kita menjadi lemah. Kok ada orang yang lebih hebat dari saya? Kok ada orang yang lebih kaya dari saya? Lalu kita menjadi pesimis. Itu juga nggak boleh. Seharusnya ketika kita melihat ke atas, itu mendorong kita untuk lebih maju. Untuk mendorong kita lebih maju di hadapan Tuhan. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, terakhir kita melihat bahwa bersyukur itu membawa kuasa Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 36 sampai ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula pada orang banyak.
Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara, kita lihat Yesus memberi makan kepada 4.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 7 roti dan ikan-ikan saja. Mengapa bisa terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan 7 roti ini? Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan ikan-ikan yang kecil-kecil ini? Yesus bersyukur kepada Bapa. Amin. Ketika Yesus bersyukur, maka mujizat yang besar terjadi dalam peristiwa itu. Saudara-saudara, ketika kita berani bersyukur pada Tuhan, mungkin dari hal yang kecil sekalipun, mujizat Allah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mujizat Allah terjadi dalam hidup kita ketika kita bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita telah menghargai Allah. Ketika kita bersyukur, kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, memang kita manusia ingin dihargai orang. Kalau kita buat sesuatu, ingin dihargai, betul? Ibu-ibu ingin dihargai, betul nggak? Nggak mau ya udahlah, suamimu kau buatkan apapun, sudah buatkan sayur enak-enak, makan enak-enak, suaminya bilang nggak enak, gimana perasaan sudah? Gimana kayak nggak enak, kau bilang nggak enak, padahal enak. Dia lain kali dia nggak mau buat lagi. Betul tak ibu? Wah, sudah dilayani begitu luar biasa, tapi dicuekin, nggak dihargai. Suka ibu-ibu begitu? Bapak-bapak juga mau dihargai. Sudah cari duit setengah mati, tapi istri nggak pernah rasa puas dengan uang yang ada. Sebagai bukti penghargaan seorang istri, harus ada rasa puas dari uang itu sendiri. Amin. Nah, ibu-ibu nggak berani amin kan? Sudah suaminya kerja setengah mati, sudah maksimal, sudah kerja setengah mati untuk mendapatkan uang, tapi istrinya minta terus. Kalau bila perlu, nyawanya pun diminta. Itu namanya nggak menghargai ya. Coba sesekali terima kasih, ya, sesekali bersyukur sudah diberi, ya. Bagaimana suami kalau sudah kayak gitu? Marah juga kan? Ketika kita tidak dihargai, kita bisa marah, ya. Ketika kita tidak dihargai, coba kasih tahu suami istri yang ada di sini, terima kasih Ma, terima kasih Pak, kasih tahu. Kamu sudah layani saya selama setahun dengan baik. Karena ya, hargai. Jangan cari yang lemah, cari yang ada. Jangan cari yang enggak ada. Iya. Jangan selalu banting-banting dan seterusnya. Nah, yang ada aja yang diucap syukur, dihargai itu. Sudah buat sesuatu. Iya. Sama tidak dengan Tuhan. Ketika kita berani menghargai Tuhan, Tuhan akan menghargai kita. Amin. Kalau kita meremehkan Tuhan, kita juga akan diremehkan oleh Tuhan. Kita harus menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Makanya kita perlu mengucap syukur. Amin.
kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berbuat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang nggak kelihatan. Dengan iman. Pemazmur berkata, kasih setiamu besar atasku. Apakah dia melihat tangan Tuhan bekerja di situ? Kasih yang besar-besar? Tidak ada. Dia hanya mengucapkan itu karena imannya kepada Tuhan. Lalu dia pemazmur berkata, engkau telah melepaskan aku dari jarak maut, dunia maut paling bawah atau dunia mati paling bawah. Apakah pemazmur lihat tangan Tuhan buat situ? Ada tangannya dilihat atau Tuhan datang lalu angkat dia dan dia lihat dan dia rasakan itu? Enggak. Itu hanya terjadi di dalam imannya. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur itu karena iman. Kalau kita ada iman, tidak akan bersyukur. Dan kalau kita tidak ada iman, tidak akan pernah bersyukur. Karena kita pikir itu kebetulan. Oh, itu Tuhannya di mana ya? Tidak kelihatan ya. Seperti itu. Mana ya pertolongannya ya? Oh, tidak ada ya. Padahal Tuhan sudah tolong dia. Itu perlu iman. Amin. Perlu iman. Sekali lagi, ketika kita bersyukur pada Tuhan, mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh
terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita masih
masih bisa makan, bisa minum, kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Dan mungkin juga kita mengalami hal-hal yang pahit, kita mengalami sakit, kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah di dalam sakit penyakitmu. Bersyukurlah di dalam masalah-masalah yang berat yang engkau alami. Bersyukur, bersyukur, bersyukur pada Tuhan. Terima kasihlah pada Tuhan karena kau diizinkan untuk mengalaminya. Bersyukurlah karena Tuhan mau mengajar sesuatu di dalam kehidupanmu. Bersyukurlah karena Tuhan ada di tengah-tengah masalah itu. Bersyukurlah karena dengan bersyukur kita menyerahkan masalah itu pada Tuhan. Dengan bersyukur kita menahan kuasa Allah terjadi di tengah-tengah masalah-masalah kita yang kita alami. Bersyukurlah ketika kau mengalami malapetaka. Bersyukurlah ketika engkau kekurangan. Bersyukurlah ketika engkau gagal. Bersyukurlah ketika engkau mengalami masalah-masalah yang pelik dalam hidupmu. Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang sulit yang kami hadapi. Terima kasih untuk orang-orang yang mau menghancurkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekurangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk persoalan-persoalan yang kami alami. Terima kasih untuk musuh-musuh yang mau menghancurkan hidup kami. Kami mengucap syukur pada Engkau karena Engkau mengajar sesuatu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau bekerja di segala bidang, di segala waktu, di segala sesuatu. Engkau bekerja di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kondisi seluruh hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Nanti Bapak David tutup kita dalam doa. Terima kasih Bapak karena kami boleh mendengar kebenaran firman. Kami boleh diajarkan selalu mengucap syukur dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, dalam setiap apa yang kami alami Tuhan. Kami boleh diajari bahwa di dalam setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami. Dan kami boleh diajar bahwa itu adalah merupakan yang terbaik yang terjadi buat kami. Karena
percaya Kau selalu setia menyertai kami ya Bapa. Biarlah Bapa, lewat apa yang kami alami di tahun 2023 yang sebentar lagi akan berlalu, baik itu sukacita, baik itu duka cita, baik itu cobaan, baik itu anugerah berkat. Ingatkan kami Bapa selalu mengucap syukur Bapa, karena kami percaya Engkau tetap di tahun 2024 yang akan datang, Engkau tetap akan menyertai kami. Amin. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Maka dia secara luar biasa di dalam setiap kesempatan ya Bapa. Dia boleh membawa banyak jiwa-jiwa baru datang ke hadirat Tuhan Kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa tersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, siap-siap.